teman-teman angkatan 2019 ya ini ya. Oke, angkatan 2019 yang saya hormati juga Mas Sidki Alvarez yang saat ini sedang seminar proposal ya. Saya harapkan nanti bisa mendapatkan kemudahan, kelancaran, dan masukan dari Pak Alifi. Oke, langsung saja nanti acaranya 2 sesi. Yang pertama nanti adalah presentasi dari Mas Sidki, kemudian dilanjutkan nanti masukan dari dosen pembahas dulu, Pak Alifi, baru nanti teman-teman ada pertanyaan atau masukan, baru nanti silakan diberikan. Oke, gitu ya. Begitu, saya persilahkan Mas Sidki. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya izin share screen terlebih dahulu. Baik, apakah sudah terlihat untuk PPT-nya? Sudah, Mas Sidki. Baik, terima kasih atas konfirmasinya. Saya buka untuk seminar proposal pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir dalam kegiatan seminar proposal saya pada pagi hari ini. Dan juga saya terima kasih kepada Pak Alifi dan juga Pak Rizky yang telah hadir untuk kegiatan seminar proposal saya pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Sidki Alvarez. Di sini saya akan mempresentasikan proposal yang telah saya buat yang berjudul pengaruh implementasi blended learning terhadap hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran sejarah di SMA Negeri 89 Jakarta pada masa normal. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait bab 1 sampai bab 3 itu. Untuk bab pertama di sini saya akan membahas terkait yang pertama yaitu latar belakang masalah yang saya teliti untuk menjadi kajian saya, terutama dalam melakukan penelitian tersebut. Oke, seperti yang kita tahu ya, permasalahan terkait pandemi COVID-19 ini telah mempengaruhi terhadap aktivitas sosial masyarakat, terutama pasca menyebar di seluruh dunia, terutama di Indonesia. Sehingga aktivitas sosial masyarakat ditiadakan dan digantikan dengan WFH atau work from home, sehingga aktivitas dilakukan secara online menggunakan perangkat atau gadget. Terutama di sini juga berpengaruh kepada institusi pendidikan atau lembaga pendidikan, terutama sekolah dari jenjang SD hingga universitas. Kemudian juga hal ini dilakukan terutama dalam mencegah penularan COVID-19 pada saat itu terjadi tahun 2020. Nah, khususnya di sini di bidang pendidikan, pembelajaran harus dilakukan secara online ataupun bisa melalui pembelajaran secara daring dengan melakukan kombinasi antara online atau online maupun offline, terutama untuk mencegah penularan virus COVID-19 di sektor pendidikan. Hal itu ditetapkannya oleh pemerintah terutama di bawah Kemendikbudristek, dikeluarkan surat edaran nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan pada masa darurat penyebaran COVID-19, di mana pemerintah menginstruksikan untuk melakukan pembelajaran di rumah atau work from home dengan menggunakan handphone ataupun laptop seperti itu. Nah, untuk metode pembelajaran yang digunakan itu adalah menggunakan metode PJJ atau yang kita kenal dengan pembelajaran jarak jauh yang memanfaatkan teknologi informasi dan juga interaksi secara tatap maya atau juga menggunakan beberapa media dan sumber lainnya. Hal ini juga dilakukan dalam rangka melakukan pembelajaran secara interaktif ya, terutama antara guru dan juga peserta didik, tidak memutus adanya interaksi yang walaupun dilakukan secara online menggunakan metode PJJ. Kemudian juga dalam masa new normal yang telah menjadi salah satu transisi ya, di mana telah berjalannya masa pandemi COVID-19, akhirnya memasuki masa transisi di mana beberapa aktivitas sudah dilonggarkan, terutama untuk melakukan kegiatan secara offline
di lingkungan sekitar. Terutama di sekolah pun juga melakukan kegiatan KBM ya di sekolah secara langsung. Akan tetapi infrastruktur dan juga beberapa aturan dan kebijakan itu harus dibuat dengan ketat ya untuk menaati protokol kesehatan yang telah diatur oleh pemerintah. Nah, untuk pembelajaran masa normal ini pada tahun 2020, lalu ini banyak di beberapa institusi pendidikan menggunakan metode blended learning, terutama dengan 50% daring maupun 50% luring. Untuk luringnya sendiri ini terbatas ya, jadi ganti-gantian antar kelasnya berdasarkan nomor urut absen seperti itu. Untuk daringnya itu secara full biasanya, terutama untuk melakukan penilaian atau sebagainya. Itu juga dilakukan pembelajaran secara blended learning mengingat zona atau kondisi situasi suatu daerah administrasi tertentu seperti itu. Bagaimana level pada saat itu. Kemudian juga pembelajaran di masa era new normal ini mengharuskan penggunaan teknologi ya, menggunakan moda interaksi online. Karena tapi juga dinilai memiliki kelemahan. Nah, kelemahannya yang biasa terjadi, terutama dalam pembelajaran online ini adalah kurangnya sinyal ya, sinyal yang kurang stabil, kemudian ada perangkat belajar yang kurang memadai, hingga adanya kesulitan memahami materi yang terjadi pada peserta didik seperti itu. Kemudian untuk offline sendiri juga memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, masalahnya itu terkait dengan eksisnya penggunaan sistem tradisional yang masih ada ya di dalam pendidikan, terutama di sekolah-sekolah, seperti metode pembelajaran standar, kemudian juga kurangnya implementasi terikat dalam pembelajaran. Jadi, untuk penerapan blended learning ini merupakan salah satu strategi baru ya, terutama dalam menghadapi masa new normal, terutama di sini satuan pendidikan atau sekolah-sekolah melakukan standarisasi yang diperhatikan terutama untuk mencapai kegiatan belajar mengajar yang maksimal. Terutama di sini dilihat dari fasilitas sekolah, dan juga beberapa fasilitas yang harus disiapkan oleh sekolah terutama dalam pembelajaran secara luring atau secara daring. Khususnya di sini juga dalam pembelajaran masa normal harus menerapkan TK. TK ini menjadi salah satu hal penting terutama untuk menunjang kebutuhan pembelajaran pada abad 21. Di mana juga di sini guru-guru mulai memperhatikan juga teknologi sebagai salah satu media belajar dan juga sumber belajar bagi peserta didik. Selain itu juga guru harus mampu menerapkan terutama yaitu technological pedagogical content knowledge, di mana guru harus mampu mengenal teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Di sini yang biasa umumnya dikenal dengan e-learning. Seperti itu. Di mana e-learning ini menjadi salah satu media yang dimana digunakan dalam proses pembelajaran untuk dapat memperkenalkan beberapa teknologi belajar yang biasa umum dipakai itu adalah Google, kemudian juga WAG, kemudian ada video conference, dan juga lain sebagainya seperti LMS seperti itu. Kemudian juga di sini guru juga harus mampu melakukan strategi atau mempersiapkan pembelajaran blended learning itu dengan melakukan co-condition ya, seperti yang diungkapkan oleh Juan Dani tahun 2021 bahwa strategi guru dalam mempersiapkan pembelajaran blended learning ya karena normal juga tidak dapat dilepaskan dari tahapan condition kelas. Di mana di sini condition kelas antara pembelajaran online dan juga offline harus distrategikan oleh guru, terutama untuk mencapai pembelajaran yang maksimal. Terutama di sini juga beberapa yang ditekankan terhadap hasil belajar terutama kognitif, afeksi hingga psikomotorik. Kemudian juga guru di sini juga harus mampu kompeten dalam kemampuan pedagogik yang pertama. Kemudian yang kedua, guru harus menguasai penguasaan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian juga guru harus dapat melakukan pembelajaran yang reflektif. Dan yang terakhir, guru juga harus dapat mempersiapkan melakukan komunikasi secara interaktif dengan peserta didik, baik itu dilakukan secara online atau secara online. Nah, untuk penerapan dari teknis ini di beberapa sekolah mengalami beberapa peningkatan, terutama terhadap hasil belajar peserta didik. Kenapa? Karena
peserta didik mampu untuk mencari informasi itu sendiri, kemudian juga dapat mengolah informasi sendiri melalui internet, Google ataupun lain sebagainya, terutama sebagai sumber belajar. Sehingga kemampuan inovasi dan juga kreativitas dikembangkan dalam kegiatan pembelajaran. Selain itu juga peserta didik dapat berdiri untuk dapat mengerjakan beberapa proyek yang diselesaikan. Kemudian di sini menurut informasi untuk wawancara saya kepada peserta didik kelas 11 di SMA Negeri 8 sebagai rata-rata, dia menyatakan bahwa nilai semester lalu pada saat masa pandemi atau saat blended learning diterapkan itu mengalami peningkatan sebesar itu. Sehingga memang inovasi yang dilakukan oleh guru untuk kodesain KBM ini sangat penting ya, untuk mencapai keberhasilan belajar. Karena inovasi yang dilakukan oleh guru ini memiliki tingkat signifikansi terhadap hasil belajar tersebut. Selain itu, blended learning dimanfaatkan guru sebagai strategi dalam pengkondisian kelas. Yang tadi saya bilang bahwa kondisian kelas ini menjadi salah satu syarat penting terutama dalam melakukan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 pada saat itu. Kemudian strategi pembelajaran pada masa pandemi COVID ini justru tetap diarahkan kepada kemampuan profil urusan, kemudian mengarah kepada kemampuan berpikir kritis dan mencari masalah, hingga kemampuan komunikasi dan juga kolaborasi, inovasi dan kreativitas, atau mungkin lebih dikenal dengan 4C seperti itu. Kemudian seperti yang diterapkan di SMA Negeri 8 sendiri, pembelajaran dilakukan secara online dan luring pada saat tahun 2020, di mana pembelajaran ini dilakukan untuk pengkondisian terhadap situasi pandemi COVID-19, di mana guru biasanya menggunakan video conference, selain itu juga menggunakan Google seperti Google Formulir, Google Classroom, dan sebagainya. Akan tetapi juga menerapkan pembelajaran secara offline dengan terbatas atau dengan PTM seperti itu. Kemudian juga guru sejarah di SMA Negeri 89 terutama Pak Arif ya, ini melakukan pengkondisian terhadap KBM di secara kelas. Yang tadi saya sudah jelaskan saat luring ataupun daring, terutama untuk pembelajaran online sendiri banyak menggunakan video conference dan juga beberapa fitur dari Google seperti formulir maupun Google Classroom, terutama tujuannya untuk melakukan penilaian, terutama untuk Google Formulir seperti itu. Selain itu juga penerapan dari Google Classroom dan juga Google Formulir, terutama dalam pembelajaran luring ataupun secara online, itu disesuaikan ya, terutama untuk konsep TOEFL itu sendiri, terutama dalam dinamika pembelajaran adaptif seperti itu. Berdasarkan permasalahan tersebut, Pak, saya di sini mengajukan proposal skripsi yang berjudul pengaruh implementasi belajar learning terhadap masa belajar peserta didik dalam pembelajaran sejarah di SMA Negeri 8 kita dapat pembahasan yang normal. Baik, untuk identifikasi masalah ini yang berdasarkan latar belakang masalah yang tadi saya jelaskan, yang pertama itu adanya kurangnya inovasi penggunaan dalam pembelajaran daring karena peserta kadang merasa jenuh dan juga bosan, kemudian belum optimal penerapan metode pembelajaran jarak jauh karena interaksinya hanya dilakukan beberapa kali saja pada saat masa transisi tersebut, karena memang di Indonesia culture shock juga karena baru pertama kali menerapkan PJJ terutama di sekolah-sekolah. Selain itu juga tantangan kesiapan kenormalan baru, terutama dalam adaptasi untuk masa pandemi COVID-19 khususnya di sekolah. Kemudian yang keempat ada inovasi pembelajaran pada masa new normal untuk penerapan tepat. Kemudian ada masalah penerapan belajar learning terhadap hasil belajar sebagai strategi guru, terutama dalam pengkondisian kelas di masa normal. Selain itu yang tidak kalah penting, ada pengaruh belajar learning terhadap hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran sejarah di SMA Negeri 8 Jakarta di masa new normal. Yang terakhir ada efektivitas penggunaan belajar learning terhadap hasil belajar peserta didik SMA Negeri 8 Jakarta dalam rangka kognitif, afeksi, hingga fisik dan motor. Untuk masalah yang saya batasi, yaitu saya ada dua. Yang pertama itu saya membahas terkait pengaruh implementasi belajar learning terhadap hasil belajar peserta didik di SMA Negeri
Transfer Jakarta pada masa normal. Kemudian yang kedua di sini ada aktivitas penggunaan blended learning terhadap hasil belajar peserta didik SMA Negeri Atas 9 Jakarta dalam ranah kognitif, TLKC hingga psikomotorik. Oleh karena itu, saya rumuskan masalah untuk penelitian saya. Yang pertama itu bagaimana pengaruh implementasi blended learning terhadap hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran sejarah di SMA Negeri Atas 9 Jakarta pada masa normal. Kemudian yang kedua, bagaimana efektivitas penggunaan blended learning terhadap hasil belajar peserta didik SMA Negeri Atas 9 Jakarta dalam ranah kognitif, deteksi hingga psikomotorik. Tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui pengaruh implementasi blended learning terhadap hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran sejarah di SMA Negeri Atas 9 Jakarta. Kemudian juga yang kedua, mengetahui efektivitas keberhasilan penggunaan blended learning terhadap hasil belajar peserta didik SMA Negeri Atas 9 Jakarta dalam ranah kognitif, afeksi hingga psikomotorik. Untuk manfaat penelitian ini ada manfaat teoritis dan manfaat praktis yang mungkin bisa didengar di proposal. Baik, yang kedua di sini saya akan menjelaskan terkait kajian teori yang saya gunakan dalam melakukan penelitian. Pertama di sini saya melakukan pendekatan terhadap beberapa teori yang saya dapatkan di proposal atau di presentasi ini. Baik, yang pertama di sini saya menggunakan teori dari blended learning itu sendiri. Nah, yang pertama di sini saya membahas terkait pengertian atau definisi dari blended learning itu seperti apa. Di sini saya menggunakan beberapa teori dari Anthony dan kawan-kawan tahun 2018. Kemudian juga saya menggunakan pendapat lain terkait dengan pengertian blended learning ini menurut John Carroll tahun 2012, sehingga dapat disimpulkan bahwa blended learning adalah sistem pembelajaran campuran atau bukan dengan mengkombinasikan konsep tatap muka dan juga tatap online melalui ICT atau TIK sebagai basis untuk pembelajaran. Kemudian juga di sini saya membahas terkait dengan konsep blended learning itu sendiri bagaimana. Saya di sini melihat dari konsep dari Hensi dan Proctor tahun 2004. Pembelajaran itu dilakukan secara mix, yaitu face to face, menggunakan traditional system, dan juga menggunakan pure learning atau menggunakan media-media online. Selain itu juga khususnya menurut KMMI tahun 2022 menyatakan bahwa belajar blended learning sebagai pembelajaran komunikasi, mengkombinasikan desain pembelajaran sinkronus secara tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian yang ketiga di sini saya mengkaji teori terkait kelebihan implementasi dari blended learning itu sebagai bagaimana gitu. Untuk penerapan dari blended learning ini saya mengambilnya dari beberapa teori dari A5 dan Kiran tahun 2018 yang mengatakan bahwa pembelajaran secara blended learning ini dapat memiliki fitur-fitur yang pertama untuk dapat mengenal teknologi belajar lama seperti mengakses library, kelas virtual, penilaian online, education, mengakses beberapa blok pembelajaran, bahkan dan sebagainya. Selain itu juga menurut bersama ya, bahwa manfaat dari penerapan blended learning ini adalah siswa leluasa untuk mempelajari materi pelajaran secara mandiri dengan memanfaatkan materi yang sudah disediakan oleh guru di platform online. Yang kedua, siswa juga dapat berdiskusi dengan guru secara jarak jauh, kemudian juga KBM dapat dikontrol dan oleh guru. Keempat, juga guru dapat melakukan penambahan materi melalui fasilitas internet. Kemudian yang terakhir juga peserta didik dapat berbagi file untuk penyebaran informasi pembelajaran. Yang terakhir juga di sini terkait dengan komponen dari unsur-unsur blended learning itu apa saja. Unsur-unsurnya itu yang pertama saya merujuk pada Karman tahun 2022 menyatakan untuk blended learning itu mempunyai 5 komponen, yaitu adalah event, kemudian yang kedua ada self-paced learning, ketiga ada collaboration, kemudian yang keempat ada assessment, dan yang kelima ada performance support material. Baik, selanjutnya di sini ada teori kedua terkait pembelajaran sejarah yang saya kaji dalam proposal saya. Di sini yang pertama saya membahas terkait definisi pembelajaran sejarah itu sendiri. Saya mengambil beberapa teori, terutama dua dari ahli pertama yang menyatakan terkait dengan pembelajaran sejarah itu bagaimana. Selain dapat saya simpulkan bahwa pembelajaran sejarah adalah salah satu pembelajaran yang memiliki tujuan untuk
menanamkan nilai moral dan nasionalisme sebagai identitas bangsa melalui peristiwa bersejarah seperti itu. Dan yang kedua di sini juga saya membahas mengenai tujuan pembelajaran sejarah. Di sini saya membahas mengenai beberapa teori yang ditemukan oleh Macaulay dan juga Kamarigas Kusmani tahun 2012. Selain itu yang ketiga saya juga mau kaji terkait cara berpikir historis. Di sini saya mengambil menurut dari National Center for History in the School di Amerika yang menyatakan bahwa untuk mengembangkan standar berpikir historis itu yang pertama adalah berpikir kronologi, pemahaman historis, juga analisis dan interpretasi historis, kemampuan penelitian sejarah, hingga analisis historis dan pengambilan keputusan. Itu juga saya menggunakan teori dari Peter Sensors dari Kanada bahwa terdapat dan pokok dalam berpikir kritis. Dalam berpikir sejarah yang pertama itu menemukan signifikansi historis, kemudian menggunakan sumber primer sebagai bukti, dan yang juga mengidentifikasi kontinuitas dan perubahan, keempat menganalisis sebab akibat dan mengambil perspektif historis, dan yang keenam memahami dimensi etis interpretasi dari historis. Kemudian yang terakhir itu ada kompetensi pembelajaran sejarah. Di sini saya merujuk pada kurikulum 2013, di mana pembelajaran sejarah di sini ditekankan pada suatu kegiatan yang dilakukan guru untuk membantu siswa memperoleh pengetahuan pengalaman masa lalu sehingga dapat bersikap, bertindak, dan berperilaku dengan perspektif kebijaksanaan. Itu menurut Johnny tahun 2007. Selain itu juga saya menggunakan kompetensi yang dikenal dalam kurikulum 2013 yaitu KI dan KB, atau mungkin di kurikulum baru dikenal dengan CPT, Campuran Pembelajaran. Kemudian yang ketiga ada kajian teori terkait dengan definisi hasil belajar. Secara keseluruhan saya di sini mengambil kerangka teori dan juga beberapa konsep dari Nanas Ujaran tahun 2019. Berikut pertama mengenai definisi hasil belajar, dan ada jenis-jenis hasil belajar, dengan cara penilaian hasil belajar, dan manfaat penilaian hasil belajar, faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Selain itu juga saya menggunakan teori dari Baharudin Pesanur yang menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar itu ada dua, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Kemudian untuk kajian teori yang terakhir, sini saya memakai new normal itu sendiri sebagai pengkajian untuk pendekatan saya untuk peneliti, yaitu new normal merupakan salah satu masa transisi dengan kebiasaan baru dari aktivitas masyarakat dalam menghadapi COVID-19, terutama dalam melakukan pembelajaran tatap muka. Selain itu juga saya membahas mengenai karakteristik pembelajaran pada masa normal. Yang pertama itu ada 4, ada adaptasi sistem pembelajaran, adaptasi kurikulum, perhatian infrastruktur sekolah, dan juga yang terakhir ada satu yaitu blended learning. Kemudian yang ketiga saya juga membahas terkait tantangan pembelajaran masa normal, yang pertama itu terbatasnya dalam penguasaan teknologi informasi, dan juga terbatasnya infrastruktur dan juga jaringan yang dimiliki oleh sekolah. Oke, untuk selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai penelitian yang relevan. Pertama, untuk melihat beberapa kajian-kajian terdahulu yang sudah dilakukan. Pertama di sini saya menggunakan penelitian dari Aris Putra yang berjudul pengaruh penerapan model blended learning pada materi reformasi terhadap prestasi belajar secara ditinjau dari kelompok jurusan IPS dan juga IPA kelas 12, kelas 11 sekolah menengah atas di Wonogiri tahun 2012. Kemudian yang kedua di sini saya juga menggunakan skripsi dari Navita Felicia dengan judul penerapan model pembelajaran belajar ini dalam mata pelajaran sejarah studi kasus pada kelas 11 SMA 1-3 tahun 2015. Dan yang ketiga juga di sini saya menggunakan skripsi dari Nita Wibowo dengan judul pengaruh model pembelajaran blended menggunakan aplikasi Moodle terhadap hasil belajar siswa dan keterlibatan siswa pada pokok materi kacamata untuk siswa kelas 11 IPA 2 SMA 1 untuk.
Selain itu juga saya menggunakan beberapa jurnal internasional di sini. Yang keempat itu ada Samsul Huda dan kawan-kawan dengan judul Understanding of Mathematical Concept in the Linear Equation with the Variable Impact of Learning and Blended Learning using Google Classroom. Kemudian juga yang kelima ada Herman Musa dan kawan-kawan yang penelitian judul Effect of Blended Learning on Student Learning Outcomes, a meta-analysis. Jadi selanjutnya di sini saya membahas mengenai kerangka berpikir yang saya kembangkan untuk melakukan pengkajian atau penelitian proposal ini. Pertama di sini saya melihat bagaimana permasalahan dinamika pembelajaran pada masa kolonial, dan yang kedua di sini bagaimana transformasi digital, penggunaan TIK dan lain sebagainya, terutama dalam pembelajaran di abad 21. Kemudian juga akhirnya di sini guru-guru harus dapat menguatkan kompetensi terkait dengan teknologi pedagogika content knowledge. Selain itu juga dalam masa pembiasaan baru di masa COVID-19 ini juga penggunaan TK itu menjadi salah satu modal yang penting terutama dalam pembelajaran online. Sehingga dari situ dimulailah permasalahan terkait dengan bagaimana sih penerapan banyak pembelajaran secara itu berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik, dan kemudian efektivitasnya bagaimana, efektivitas dari blended learning ini terhadap hasil belajar itu bagaimana, terutama dalam pembelajaran sejarah baik di ranah kognitif, afeksi hingga fisika motor. Baik, untuk yang terakhir di bab 2 ini untuk hipotesis penelitian yang pertama alternatif OER, bahwa menyatakan tidak ada pengaruh blended learning terhadap hasil belajar statistik dan pembelajaran secara di Sistem Perilaku Sekolah Jakarta pada masa yang lalu. Kemudian yang kedua ada alternatif hipotesis alternatif yang menyatakan terdapat pengaruh blended learning terhadap hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran sejarah di SMA Negeri 89 Jakarta pada masa yang lalu. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai metode penelitian yang saya gunakan untuk melakukan penelitian untuk tugas akhir saya. Oke, untuk jenis penelitian yang sudah saya tulis di sini, yaitu saya menggunakan pendekatan atau metode penelitian kuantitatif, karena di sini saya ingin melakukan uji korelasi terhadap variabel dari blended ini dan juga variabel terhadap hasil belajar peserta didik. Nah, untuk desain penelitian yang saya gunakan ini menggunakan jenis ex post facto, di mana ini menekankan pada metode eksperimen, tetapi memiliki perbedaan eksperimen yang tidak memberikan perlakuan atau treatment terhadap variabel, sehingga ini bersifat faktual dengan mengedepankan fakta yang terjadi yang kemudian diujikan kausalitasnya saja. Pertama di sini saya melihat fenomena blended learning yang tengah diterapkan pada saat itu tahun 2021, terutama di sini di SMA Negeri 89 Jakarta untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran masa normal. Kemudian di sini saya untuk yang kedua ada definisi operasional variabel dan penelitian. Untuk variabel sini adalah salah satu konstruk atau sifat yang dipelajari ini menurut Kerlinger di dalam buku Sugiono tahun 2015. Kemudian pada penelitian ini saya juga menggunakan dua variabel, untuk variabel independen blended learning, juga variabel dependent hasil belajar. Selain itu juga saya hal ini juga dilihat dalam paradigma penelitian sederhana, yang itu menguji satu atau dua konsep ya, untuk mengungkap korelasi itu antara variabel X dan juga Y seperti itu. Yang ketiga ada populasi dan sampel penelitian. Untuk populasi ini diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari secara ditarik kesimpulan. Ini menurut Sugiono tahun 2012. Di sini untuk populasinya saya mengambil populasi dari peserta didik, seluruh peserta didik kelas 11 ataupun kelas 12 di SMA Negeri 89 Jakarta tahun ajaran 2022 dan 2023. Dan yang ketiga untuk sampel penelitiannya, saya di sini sampel ini merupakan salah satu bagian unit kecil yang mewakili dari populasi
yang diambil dalam proses pengujian hipotesis. Nah, teknik yang saya gunakan untuk pengambilan sampel ini menggunakan random sampling. Kemudian untuk sampelnya sendiri itu berfokus pada populasi biasa menjadi 89 Jakarta yang pembelajaran sejarah ya, terutama dengan Pak Arif selaku guru sejarah. Mengingatkan kelas 11 dan kelas 12 tahun ajaran 2022 tahun 2022-2023. Nah, untuk menentukan sampel ini saya menggunakan konsep dari Isaac dan L yang teman-teman bisa lihat di samping ada rumusnya. Kemudian ada instrumentasi penelitian di sini, salah satu tahap dalam merancang bentuk kisi-kisi yang akan ditentukan untuk diteliti per variabelnya seperti itu. Dan untuk instrumen penelitian ini digunakan untuk mengukur nilai variabel yang diteliti. Ini menurut Sugiono tahun 2012. Khususnya pada penelitian ini menggunakan variabel yang diteliti, yaitu variabel Dieterning dan juga hasil belajar seperti itu. Nah, berikut ini instrumen kisi-kisi ya, seperti itu. Yang saya gunakan pertama untuk membuat kuesioner seperti itu. Yang pertama itu ada Dieterning itu sendiri, yang tadi saya ambil dari beberapa perangkat teori di atas, kemudian juga dari hasil belajar saya juga ambil dari perangkat teori di atas. Yang saya kaji dari bukunya Nano Sujana tahun 2019. Untuk teknik pengumpulan data itu saya ada dua. Untuk yang pertama itu ya pasti kuesioner, yaitu untuk responden yang diperlukan itu ya adalah peserta didik ya, 11 dan 12 yang diambil secara random. Pertama yang diampu atau diambil oleh Pak Arif selaku guru sejarah pendidikan di SMA Negeri 89 Jakarta. Selain itu juga saya menggunakan dokumentasi. Jadi dokumentasi berupa perangkat pembelajaran guru seperti silabus atau data hasil penilaian sebagai validitas dan juga keakuratan data seperti itu. Kemudian untuk teknik analisis data di sini saya tekniknya menggunakan analisis data angket, terutama analisis statistik korelasi. Di sini saya menggunakan rumus dari korelasi produk nomen persen yang dalam buku Arikunta tahun 2010. Mungkin teman-teman bisa lihat di samping ya, untuk teknik analisis data seperti ini rumusnya. Untuk menguji dua variabel antara variabel Dieterning dan juga hasil belajar. Selanjutnya dilakukan uji signifikansi terhadap hasil dari korelasi tersebut. Khususnya penelitian ini dilandasi dengan teoritis yang kuat, terutama dari variabel Dieterning dan juga variabel hasil belajar. Maka menggunakan tabel R atau tabel R dua arah seperti itu. Menggunakan rumus uji signifikansi yang ada di bawah berikut ini. Terakhir, dalam menguji hipotesis tersebut dihitung R hitungnya bahwa R hitung harus lebih besar dari R tabel, terutama sebagai pengujian terhadap hipotesis yang tadi saya awal sudah jelaskan. Baik, berikut ini ada beberapa daftar pustaka yang saya gunakan untuk menulis dan juga sumber referensi untuk saya gunakan. Baik, seperti itu dari saya presentasinya. Kalau mohon maaf, saya kembalikan kepada Pak Rizky. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Sidki. Selanjutnya ada sesi pemberian masukan dari dosen pembahas. Silakan Pak Alifi Nur Prasetya MPD, waktu dan tempat saya aturkan. Oke, terima kasih Pak Rizky. Mohon izin share screen ya, sebentar ya. Apa sudah bisa, Pak? Ada presensinya ya Mas Sidki? Ada enggak ya? Presensinya saya screenshot aja boleh. Oh gitu. Oke.
Sudah terlihat belum ya? Sudah, Pak. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Dr. Rizky Setiawan selaku pembimbing serta Mas Rizky yang sedang seminar ya, dan teman-teman semua. Ada beberapa hal yang perlu saya konfirmasi atau mungkin saya tanyakan ke Mas Rizky. Tapi sebelum itu saya ingin mengucapkan selamat ya ke Mas Rizky ya, sudah bisa sampai di tahap ini. Tentu ini awal yang yang mendasar ya, nanti setelah ini ya Mas Rizky harus melalui beberapa tahap hingga nanti sampai di seminar hasil ya, sidang skripsi gitu, dan itu pun juga masih ada tahapan-tahapan sehingga nanti sampai bisa dinyatakan lulus dari S1. Yang pertama saya ingin menyoroti terkait judulnya terlebih dahulu ya. Apa suara saya terdengar jelas Mas Rizky? Nggak jelas, Pak. Jelas ya, oke. Sebelumnya saya ingin tahu Mas Rizky terkait judul ya. Mas Rizky hafal nggak judulnya Pak? Judulnya apa, Pak? Coba dibacakan judulnya dari awal sampai akhir, tapi tanpa membaca, disebutkan tanpa membaca judulnya. Baik, Pak. Judulnya saya itu pengaruh implementasi belajar ilmu terhadap hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran sejarah di SMA Negeri 89 Jakarta pada masa normal. Seperti itu, Pak. Oke, jadi untuk judul ya, ini yang pertama, kenapa kok Mas Rizky hanya menggunakan satu variabel aja? Nah, apa bedanya dengan penelitian-penelitian dilakukan oleh adik-adik tingkat Mas Rizky di bangku SMA atau mungkin teman-teman di luar sana yang melakukan penelitian? Ini kan kalau cuma satu variabel ya apa menantangnya untuk apa S1 itu ya? Mungkin bisa direspon dulu Mas Rizky. Ya, baik Pak. Untuk variabel sendiri yang saya tentukan itu karena emang di sini penelitiannya korelasi gitu, kuantitatif, jadi emang harus dua seperti itu. Jadi saya mengambilnya itu dari metode blended learning itu sendiri ya Pak. Pertama, dan yang kedua juga terkait dengan variabel hasil belajar seperti itu Pak. Untuk variabel ini saya ingin tahu kok bisa sampai menentukan blended learning untuk X-nya ya, dan Y-nya hasil belajar dan lain sebagainya, tuh gimana ceritanya Mas? Ya, dimulai dari saya melakukan prior riset ya Pak, yang saya lakukan, saya tanya-tanya gurunya. Memang dan umumnya juga waktu itu di Jakarta di SMA negerinya melakukan pembelajaran dari learning karena memang pada saat itu masih terbatas ya, sehingga memang belum secara full offline, tetapi juga dilakukan secara online juga seperti itu. Kemudian juga kenapa hasil belajar di sini, karena hasil belajar ini sangat berpengaruh juga terhadap kegiatan atau metode yang digunakan dalam pembelajaran seperti itu. Pertama, ini ada belajar learning itu sendiri Pak. Ide awalnya itu dari mana? Dari Mas Rizky atau dari gurunya atau dari mana itu? Saya dari gurunya Pak. Ide awal penelitian ini dari gurunya atau gimana? Saya dari gurunya waktu itu saya wawancarai, sekaligus waktu itu saya dikasih lihat ya bagaimana pembelajaran yang dilakukan ya oleh guru sejarah di sana. Terutama ini saya lihat di metode di mana mereka melakukan dua metode, yaitu metode luring dan juga metode daring seperti itu Pak. Untuk luringnya sendiri ya biasa datang ke sekolah, akan tetapi secara terbatas pada saat itu. Sekitar satu kelas 1 sampai 15 orang. Kemudian untuk selebihnya itu dilakukan daring seperti itu. Oke, makasih Mas Rizky atas jawabannya ya. Jadi kalau saya melihat, mendengar, dan mencermati proposalnya Mas Rizky susun ini sangat teman-teman ya kalau cuma satu variabel aja. Padahal ketika percepatan studi itu ketika membahas tentang kuantitatif,
itu rata-rata diarahkan untuk 2 variabel paling tidak untuk yang X ya, dan 1 variabel Y-nya. Nah, dan saya lihat Mas Sikti ini untuk ke arah sana itu mampu ya, artinya sebaiknya juga tidak cuma 1 variabel X-nya aja, tapi bisa ditambah lagi. Nah, misal di situ kan ngambil blended learning ya, itu pun kalau mau juga bisa di breakdown lagi, bisa dipecah lagi, misal membahas terkait medianya, metodenya, dan sebagainya. Atau misal ditambah variabel yang lain, misal tentang pengaruh inovasi pembelajaran, motivasi, ataupun minat belajar, dan sebagainya. Yang mana nanti variabel Y-nya ini bisa tetap ya di situ ya, hasil belajar kalau memang Mas Sidki tertariknya di situ. Itu sebagai masukan aja Mas Sidki. Jadi kalau bisa ya nggak cuma 1 variabel, Maneman ya dengan kemampuan Mas Sidki ini paling tidak ya ada 2 variabel di situ supaya lebih baik lagi dalam melakukan penelitiannya. Kemudian yang berikutnya ini terkait pada masa new normal. Kenapa itu perlu dituliskan di judul, Mas? Iya Pak, ini untuk menegaskan aja Pak, untuk saya tulis new normal karena memang penelitian saya kan ex post facto seperti itu Pak. Saya menekankan pada fakta yang memang sudah terjadi seperti itu, sehingga memang natural, sehingga saya beri keterangan saja, keterangan masa waktu mungkin seperti itu ya, masa new normal gitu. Oke, kalau saran saya nggak perlu sampai ditulis di judul ya, walaupun nanti di dalam penelitian Mas Kiti ini udah ada secara jelas menjelaskan bahwa itu dilakukan pada masa new normal dan sebagainya. Jadi untuk judul ya cukup sampai di lokusnya aja. Kembali lagi untuk lokus Mas Kiti. Kenapa kok di SMA Negeri 89 Jakarta? Ada apa di situ? Yang pertama di situ memang SMA-nya SMA favorit seperti itu ya Pak, dimana menjadi salah satu tujuan bagi warga kecamatan Cakung seperti itu yang di rumah saya, sehingga sangat menarik untuk meneliti terkait bagaimana sih hasil belajar mereka pada saat belajar ini, apakah mengalami peningkatan atau bagaimana seperti itu. Karena sebelum masa pandemi COVID-19 memang beberapa peserta didiknya berprestasi seperti itu Pak. Apa justru nggak menarik ya Mas? Artinya ini kan SMA Negeri 89 Jakarta tadi disebutkan SMA favorit dengan berbagai kelebihannya ya. Tentu ketika mau implementasi blended learning di situ nggak ada suatu hal yang dipikir aja, di logika aja ya itu bakal terjadi sebagaimana mestinya dengan baik, lancar, dan sebagainya. Ada respon? Iya Pak, kalau misalkan saya dari SMA Negeri atas sendiri kan juga kultur shock juga yang masalah belajar learning gitu, PJJ ataupun pembelajaran secara mix gitu Pak. Jadi mungkin bagaimana sih untuk signifikansinya, apakah beberapa penerapan blended learning yang dilakukan oleh guru secara di sana ini mampu meningkatkan hasil belajar peserta didik atau tidak, seperti itu ya Pak. Yang saya tahu. Terus harapan dari Mas Sidki apa ini setelah nantinya melakukan penelitian dan tahu hasilnya seperti itu, harapannya seperti apa? Harapannya di sini saya dapat memberikan informasi ya terkait SMA Negeri 89, karena harapannya dapat dipublikasikan gitu ya, karena saya kalau misalkan baca jurnal dan lain sebagainya itu belum ada yang meneliti secara, mungkin ada yang meneliti tapi belum dipublikasikan gitu. Tapi harapan saya ini dapat dipublikasikan kepada masyarakat. Itu terutama juga untuk mahasiswa untuk mengetahui sekolah-sekolah seperti ini seperti itu. Oke, makasih Mas Sidki atas responnya. Berikutnya ini juga nyampur ya terkait substansi maupun tata tulis ya. Yang saya terima ini file Word yang dikirimkan. Ada beberapa hal yang saya berikan tanda. Ini nggak perlu ada garis bawah ya atau underline ya. Karena untuk underline di sini di karya tulis dia punya makna yang lain ketika Mas Sidki berikan tanda garis bawah gitu ya. Apa itu artinya Mas? Tahu nggak? Italik kalau saya tangkap kata untuk menegaskan aja gitu. Bukan ya. Jadi underline ini bukan untuk menegaskan ya. Untuk menegaskan bisa tanda bold di situ. Tapi untuk underline mungkin dan
untuk teman-teman yang lain juga ya, underline ini digunakan untuk link, ada tautan keluar, hyperlink gitu ya. Jadi ketika ada underline diklik dia nanti akan pergi keluar gitu ya, ngelink kemana entah kemana gitu. Jadi kalau ini tidak ada linknya dan tidak diperlukan link di situ nggak perlu diberikan underline. Iya, Pak. Tapi saya lihat di bawah juga banyak sekali underline-nya ya. Itu kemarin saya lihat dari itu, Pak. Dari Word yang diberikan di bawah saja, jadi saya paste dan ada underline-nya gitu. Mungkin nanti saya hapuskan. Dan teman-teman yang lain ketika lihat tugas akhir skripsi kakak tingkat jangan langsung ditelan mentah-mentah ya, karena itu belum tentu benar gitu loh. Kemudian untuk daftar isi ini tolong disesuaikan dengan pedoman tugas akhir ya. Udah pernah lihat Mas Sidki itu pedomannya? Sudah, Pak, sudah saya lihat. Itu bentuknya Word atau fisik? Itu bentuknya kemarin saya terima dalam bentuk soft file atau hard file? soft file, Pak. Soft file ya. PDF. Oke, berapa udah saya berikan tanda ya Mas Sidki ya, nanti disesuaikan di situ. Kita ke bab 1 Mas Sidki. Iya, Pak. Ini pendahuluan latar belakang. Beberapa hal saya berikan tanda di situ ya, termasuk dengan penggunaan kalimat. Ini kalimat beberapa saya lihat juga belum efektif, artinya di situ kebolak-balik Mas. Dan yang paling paling mengganggu di saya ini adalah kenapa kok tidak ada tanda paragraf di awal, di paragraf pertama ya, nggak cuma di latar belakang pandemi COVID dan seterusnya, tapi di bawah-bawah pun dia tidak ada menjorok ke dalam gitu. Iya, Pak. Jadi nanti sebelum dikirimkan atau direview atau di print gitu ya, itu dicek kembali, jangan sampai hal-hal teknis semacam ini mengganggu gitu ya. Iya, Pak. Kemudian kembali lagi terkait penggunaan kalimat ya di sini ya. Ini kenapa kok saya lihat bolak-balik ya di situ ya. Mas Sidki menuliskan latar belakang diawali dengan pandemi COVID-19 yang telah membawa pengaruh terhadap aktivitas sosial masyarakat. Terus COVID-19 menyebar di seluruh Indonesia, kan kayak lebih general mana antara paragraf kalimat 1 dan kalimat 2. Bahkan ketika kalimat 2 coret di situ pun nggak memberikan efek terhadap paragrafnya. Artinya apa? Di situ ketika kita menghapus kalimat, kalau tidak memberikan efek ya berarti paragraf yang disusun di situ bukan paragraf yang baik, tidak efektif, efisien. Nah itu nanti perlu dicek kembali, nggak cuma paragraf 1 ya, tapi untuk yang lainnya pun juga demikian. Baik, Pak. Kemudian terkait penggunaan ini ya, saya lihat Mas Sidki banyak sekali memberikan singkatan gitu ya. Ini kan untuk karya ilmiah kan tidak diperlukan disingkat ya. Iya. Kalaupun nanti akan disingkat, di situ harus dijabarkan terlebih dahulu, tidak langsung COVID-19 dituliskan di situ. Kan COVID kan dia berupa singkatan ya, Mas? Iya, singkatan, Pak. Nah, itu juga diperlukan dijabarkan dulu, Kak. Ini yang WFH ini, work from home. Dan tulisan pun kebalik ini, harusnya panjang dulu baru singkatannya. Iya. Kemenkes RI-nya nggak perlu disingkat, terus ada Kemendikbudristek dan seterusnya, itu juga nggak perlu disingkat-singkat semacam itu. Nah ini kan udah oke ya, tapi ini yang kebalik lagi. Iya, Pak. Informasi baru kemudian TIK. Nah kalau saran saya ditulis konsisten aja semacam ini. Kemudian terkait tipe ya, saya lihat juga cukup banyak ini Mas Sidki ya. Jadi nanti bisa dicek kembali, jangan sampai orang baca itu terganggu dengan tipe-tipenya ya. Kalau tipenya masih bisa dipahami secara gampang ya nggak masalah. Cuma nek tipenya nanti memberikan
pengertian lain lah itu ya jadi masalah baru lagi. Nah, padahal untuk tugas akhir ini kan harapannya semua orang bisa baca dan paham dengan apa yang ditulis. Nah, bahkan di penelitian tertentu pun istilah-istilah asing dia diberikan definisinya ya. Yang dimaksud istilah apa asing di situ yang dimaksud itu apa itu diberikan definisi sesuai dengan apa yang ditulis di dalam tugas akhirnya. Oke, kemudian selanjutnya kita ke identifikasi masalah, Mas Ki. Di halaman 5 dan 6 ya. Saya lihat sudah menunjukkan kalau ini suatu permasalahan detail. Nah, padahal di sini di judulnya kan ada kaitannya dengan pembelajaran sejarah kan. Pengaruh implementasi blended learning terhadap hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran sejarah. Nah, itu di latar belakang sudah membahas tentang pembelajaran sejarah belum, Mas Idki? Kalau secara khususnya saya menjelaskan di SMA Negeri Atas Belanda sendiri, Pak. Tapi kalau untuk definisi untuk pelajaran sejarah secara umum juga saya tulis di latar, tapi langsung ke permasalahan di sekolahnya. Kalau itu Mas Idki meneliti pembelajaran sejarah apa secara umum di SMA-nya? Jadi pembelajaran sejarah, Pak. Ya kalau gitu kan harusnya gimana? Ya, saya kasih di latar belakang, tapi enggak saya jelaskan secara panjang karena nanti terlalu apa ya, terlalu ini Pak, atau terlalu banyak konsep atau jadi kemarin juga ada beberapa paragraf yang dihapus gitu karena terlalu terbata-bata dan juga muter-muter seperti itu Pak, jadi saya revisi. Ya kalau muter-muter ya jangan ya, artinya ketika harus dipadatkan itu bukan berarti menghilangkan, paham ya? Ya mungkin kemarin saya singkat gitu ya Pak, atau saya rubah katanya kalimatnya seperti itu. Nah, jangan sampai ketika memadatkan inti apa yang disampaikan di latar belakang, itu unsur pembelajaran sejarahnya jadi nggak kuat di situ. Sehingga saya lihat ketika membuat identifikasi masalah, itu nggak terlalu jelas di situ pembelajaran sejarahnya. Padahal di judul ini kan jelas-jelas tertulis dalam pembelajaran sejarah di SMA Negeri 89 Jakarta. Paham yang saya maksud, Mas Sidki? Iya Pak, saya paham. Oke, jadi nanti untuk identifikasi masalah bisa lebih perkuat lagi ya. Jadi tidak hanya secara general, tapi apa yang ditulis di latar belakang itu bisa muncul di identifikasi masalah. Itu pun juga nanti ada kaitannya dengan judul. Jangan sampai apa yang terus di judul tidak muncul di latar belakang. Dan ketika diturunkan di identifikasi masalah nggak muncul juga di situ, nggak kuat. Oke, kita ke bab 2 ya, tentang kerangka teori dan kajian pustaka. Ini yang benar kerangka teori dulu atau kajian pustaka dulu atau gimana ini, Mas? Kalau saya lihat buku pedoman kerangka teori dan kajian pustaka. Tapi kalau yang saya tulis kajian teori dulu, kalau yang saya lihat dari beberapa preferensi preskripsi tahun lalu seperti itu. Oke, ini kan agak membingungkan ya ini ya. Di sini hanya tertulis kajian teori, tapi di babnya kerangka teori dan kajian pustaka. Saya cermati ini Mas Sidki ya, ini secara umum sudah oke ya, maksudnya di situ nggak ketinggalan apa yang muncul di judul, cuma saya belum menemukan beberapa belum menemukan paragraf simpulan dari ahli-ahli yang Mas Sidki munculkan di situ. Nah, misal di definisi ini kan belum muncul ya.
ini secara apa ini? Secara teori hanya menggunakan dari Anthony dan siapa ini? John Miro ya. Nah, saran saya nggak cuma dibuat apa satu paragraf kayak gini ya. Kenapa? Karena nanti nggak kelihatan paragraf simpulan dari Mas Siti ini seperti apa, nggak muncul di situ ya. Kenapa? Karena yang pertama ini nggak jelas, ini paragrafnya harusnya kan mencolok ke dalam ya. Ini nggak muncul di situ. Kemudian di sini ada kata sedangkan. Artinya apa? Teori dari Anthony dengan teori dari John Miro ini kan bertentangan, ya enggak? Kalau Mas Sidki menuliskan sedangkan kan berarti berbeda hal kan? Iya Pak, perbedaannya sangat signifikan itu. Nah, padahal di dalam penulisan paragraf itu kan harusnya cuma satu ide saja, ya enggak? Nah, artinya apa? Ini Mas Sidki harus memisahkan ide pikiran dari Anthony dengan John Miro. Berarti dibuat paragraf baru atau? Benar. Jadi harus dibuat paragraf baru sesuai dengan kriteria ketentuan pembuatan paragraf. Minimal berapa kalimat, Mas? 5 atau 6 nggak usah. Gimana? 5 atau 6 atau 7 minimal. Berapa kalimat? 5 Pak. 5. Tuh, nanti itu masalah gaya selingkung ya. Artinya ada yang bilang 3, ada yang bilang 5, ada yang bilang per baris, tapi saya lebih senang minimal 3 ya. Nggak memberatkan Mas Sidki, tapi juga ada intinya di situ. Nah, nanti silakan Mas Sidki mau menggunakan gaya yang mana, entah 3, entah 5, tapi ketika lebih dari satu ide, itu nanti dipisahkan, dibedakan. Sehingga apa? Nanti paragraf simpulan dari Mas Sidki ini akan muncul, kelihatan. Iya Pak. Kalau seperti ini nggak kelihatan nih Mas Sidki apa hasil pemikirannya seperti apa, mengambil intisari dari teori-teori itu seperti apa, kan nggak kelihatan nggak seperti ini. Paham ya Mas Sidki ya? Iya Pak. Nah, tambah lagi Mas Sidki untuk membuat penggunaan referensi ya, dan teman-teman yang lain, kalau saya nggak senang kalau di situ ada dalam-dalam gitu ya. Artinya itu kan bukan sumber utamanya. Si Walid ini dia merefer atau mengacu pada Hensi dan Proctor. Artinya apa yang Mas Sidki ambil di sini ini kan pemikiran dari si Walid ini. Bukan si Hensi dan Proctor kan. Nah, artinya interpretasi yang dilakukan si Walid ini masih digunakan dan interpretasikan lagi. Artinya di situ ide konsep awal dari Hensi dan Proctor ini bisa jadi sudah bergeser. Nah, Mas Sidki dan teman-teman yang lain seharusnya bisa langsung menelusur ya, mencari sumber utamanya itu dari mana. Ini kan tertulis Hensi dan Proctor ya, nanti dicari buku dari Hensi dan Proctor itu di mana, jurnalnya di mana, harus dilihat, baru diinterpretasikan. Dan ketika memberikan gambar, memberikan tabel dan lain sebagainya, itu tidak serta-merta langsung ditempel di sini aja. Tapi nanti harus ditambah interpretasi. Jadi menurut pemikiran dari Mas Sidki, gambar itu menggambarkan apa, dijelaskan di situ. Jadi tidak hanya tempel terus ditinggal. Kalau ini kan cuma ditempel terus tinggal terus suruh ngapain, kita kan nggak tahu ya. Kita orang awam tuh nggak tahu baca ini tuh kayak gimana. Walaupun kalau yang sudah biasa lihat, oh ternyata blended learning posisinya dia ada di tengah. Artinya dia ada di antara online dan face to face secara langsung gitu ya. Nah, di sini kan ada kotaan yang kosong ya. Ini kan perlu dijelaskan juga.
dia tidak menyasar di face to face, tidak menyasar di online, tapi dia positif. Informasi dan lain selalu membuat kata itu ya, itu demikian. Halo, cek. Sudah terkoneksi atau masih terlempar? Sudah terkoneksi dengan baik, Pak. Tadi agak putus-putus, Pak. Sekarang sudah Share screen-nya mati ya? ya, Pak. Oke, saya share ulang. Putus-putus nggak? Sudah stabil ya, Pak. Oke, Mas Sidki ya. Ini yang diambil tuh opini atau halo, cek. Sorry ya. Terlempar lagi ternyata.
Oke, saya lanjutkan ya, Mas Sidki ya. Penggunaan kata opini di sini saya nggak terlalu seneng ya. Jadi kesannya seolah-olah hanya sebatas opini itu tadi ya. Padahal ini kan sesuatu grand teori yang dikeluarkan oleh tokoh-tokoh tertentu. Jadi ya bisa gunakan penggunaan kata lain yang selain opini. Oke, kemudian ini terkait apa ini? Beda ide di paragraf ya. Ini kan definisi lain, artinya kan juga beda pemikiran kan di situ. Beda antara Sayono dan Agung. Jadi nanti bisa buat paragraf baru di situ. Oke, saya matikan aja ya kameranya ya, daripada nanti kelempar terus. Iya, Pak. Pak Alifi sedang di mana Pak Alifi? Yang di rumah Pak Rizky. Oh, pantesan sinyalnya hilang-hilang ya. Ini kayak nggak tahu nih di tumben ini. Oke, itu tadi secara umum ya untuk bab keduanya ya. Kemudian kita ke penelitian yang relevan. Ini bukan contoh ya, artinya di sini kan ya emang penelitian terdahulu yang relevan, jadi bukan tabel contoh, tapi ya memang Mas Sidki cari di situ penelitian yang dilakukan ini memang penelitian yang berbeda dengan penelitian terdahulu apa tidak. Jadi nanti bisa disesuaikan lagi ya untuk penggunaan kata kalimatnya ya. Gitu. Ini kalau bisa ya cari udah batas minimal banget nih tahun 2012 nih. Kalau bisa ya cari yang baru-baru, saya rasa juga untuk penelitian relevan dengan judul ini cukup mudah untuk cari penelitian yang baru-baru itu. Secara umum saya nggak ada masalah, cuma kita lanjut ke yang ini. Rangka pikir ya Mas. Ini kalau bisa dibikin satu halaman utuh ya. Oh iya, jadi nggak boleh. Biar nggak kepotong. Iya. Kan kepotong nggak jelas ini. Kemarin saya niatnya mau dibikin satu halaman, karena agak kepotong jadi gimana? Dan ini tolong diberikan tanda panah ya. Jadi kelihatan arahnya tuh kemana. Dari atas ke bawah, atau dari bawah ke atas, atau dari kanan ke kiri. Ini bahas tentang tipek juga Pak Mas? Enggak, Pak, kalau TPEX sendiri secara umum enggak saya bahas, tapi guru di sana eh, memang harus menerapkan ini gitu, teknologi ini, untuk pembelajaran menggunakan teknologi seperti itu, Pak. Berdasarkan informasi yang saya eh, dapatkan dari guru sejarahnya seperti itu. Nah, kalau saran saya ya kerangka pikirnya ini mengacu pada apa yang ditulis Mas Sidki ya. Kalau nggak nulis tentang tipek ya kenapa disertakan di situ?
Nah, kemudian untuk XY-nya atau variabelnya, variabel bebas sama terikat, saran saya seperti di awal tadi, kalau bisa tambahkan satu variabel terikatnya ya, variabel X-nya ya. Sehingga nanti juga akan mempengaruhi ke yang lain juga, entah itu hipotesis, kemudian pernyataan penelitian itu seperti apa. Nah, jadi pertanyaan saya di pertanyaan penelitian ini, kenapa kok persepsi ini menurut Mas Sidki dianggap penting gitu ya? Kenapa Mas? Ini ada dua loh persepsinya. Ya, yang pertama sendiri saya ingin memvalidasi ya untuk peserta didik maupun guru di sana itu bagaimana terhadap penerapan dan learning seperti itu, Pak. Tapi kemudian kemarin kalau saya konsultasikan ke Pak Rizky nggak perlu, tapi mungkin bisa lihat di dokumen aja seperti itu kayak hasil penilaian dan lain sebagainya seperti itu, Pak. Jadi kemarin saya hapus itu, Pak. Oke, baik. Kita ke metode penelitian ya. Ini saya bilang tadi ya kok jelas ini kok paragraf tapi kok nggak mencolok. Ini Mas Sidki menggunakan Expo Facto ini kenapa ini? Yang pertama ya ekspos fakta sendiri kan saya juga baca terkait dengan penelitian natural seperti itu kan fakta yang sudah terjadi yang sudah dilakukan pada suatu peristiwa atau gejala seperti itu. Hingga di SMA Negeri 18 sendiri kan sudah berlalu ya presiden itu yang dimana pembelajaran penelitian ini dilakukan terutama di sini juga untuk mengungkap fakta itu apakah benar seperti itu Pak. Jadi saya di sini menggunakan ekspos fakta. Nah, opsi selain Expo Facto ini apa ini? Gimana Pak? Opsi selain Expo Facto ini apa? Kalau nggak salah kemarin ada eksperimen gitu ya. Nggak bisa bandingkan nggak nih Mas Sidki dengan opsi-opsi lainnya tuh? Bisa Pak, kalau misalkan yang ekspos fakta ini nggak perlu treatment ya Pak, yang saya baca. Tapi lebih kayak ya gejala yang memang sudah diterapkan atau terjadi di sana. Itu kalau misalkan eksperimen lain, mereka memerlukan treatment atau pengujian. Seperti itu. Oke, kemudian kita ke ini ya, sampel ya. Ini teknik menggunakan apa ini Mas, pengambilan sampelnya? Saya pakai random. Kenapa itu pakai random? Ya karena di sini sendiri kan ini ya Pak, di sekolah itu saya lebih ke kurikulum 2013 gitu ya, di kelas 11 sama 12 gitu kan. Sedangkan kalau di kelas 10 kurikulum baru seperti itu. Sehingga saya di sini randomnya yang di 2013 kurikulum 2013 terutama di kelas 11 dan 12 yang dimana sebelumnya melakukan pembelajaran daya learning seperti itu Pak. Itu kan kalau saya lihat di bawah ya, ini kan ada populasi ya, populasi secara general. Kemudian Mas Sidki tidak menggunakan seluruh populasi, artinya disuntikan menggunakan sampling ya, Sampling Pak. yang dari satu SMA itu kemudian dijadikan sampel beberapa di situ ya. Nah, udah coba cek Mas. Kira-kira Mas Sidki ini membutuhkan sampel berapa? Kalau saya sendiri belum menentukan sampel berapa ya. Mungkin nanti saya bakal tanya dulu terkait jumlah total dari kelas 11 sama 12 itu berapa untuk kelas IPS. Mungkin bisa di kalau satu kelas sekitar 40, mungkin 80-an seperti itu untuk kelas. Apa itu populasinya? Enggak, itu sampling ya Pak, sampel. Kalau populasi mungkin keseluruhan ya Pak, satu sekolah, tapi untuk sampling sendiri saya mengambilnya khusus di kelas 11 dan 12. Untuk jumlahnya sendiri saya belum tentukan sih Pak. Populasinya itu satu sekolah atau beberapa kelas atau gimana itu Mas? Untuk populasinya sendiri saya mengambil sekolah pasti Pak, terutama
SMP Negeri 89, tapi untuk pengambilan sampelnya sendiri untuk itu saya menggunakan kelas 11 sama 12 saja sih. Kecuali Itu kelas, semuanya ada pembelajaran sejarahnya itu, Mas. iya Pak, pengambilan sejarah semua. Nah ini ya maksud saya tuh ketika melakukan penelitian ini kan peneliti harus lihat juga ya terkait waktu, tenaga, biaya dan lain sebagainya. Supaya apa ya ketika menentukan sampel di situ peneliti nggak kehabisan tenaga, nggak kehabisan biaya, artinya ya masih terjangkau. Nah, kalau saya lihat nih Mas Titi masih belum sampai ke arah sana ya. Jadi paling tidak kelihatan kan harusnya ini ambil sampelnya ini dari misal 100 kemudian diambil sampel jadi berapa puluh di situ. Sehingga masih terjangkau. Jangan-jangan satu SMA ini lebih dari ratusan itu ya secara didiknya. Karena ini SMA favorit ya. Jadi saya juga belum bisa membayangkan seberapa besar effort yang dilakukan Mas Sidki, kira-kira bisa selesai enggak untuk melakukan penelitian ini sesuai dengan waktu yang diharapkan. Nah, itu nanti silahkan Mas Sidki bisa lakukan observasi lebih lagi terkait ini ya. Kalaupun nanti ternyata menurut Mas Sidki tidak terjangkau atau tidak upayanya tidak bisa menjangkau seluruh apa yang diharapkan di sampel itu ya nanti bisa dispesifikan lagi. Entah nanti mau dibatasi per kelas 10, 11 atau 12 itu nanti terserah peneliti seperti apa. Cuma saran saya tetap nanti perlu diperhitungkan tingkat keterjangkauan yang bisa Mas Sidki lakukan di situ. Bisa dipahami Mas Sidki yang saya maksud? Iya Pak, berarti untuk populasinya lebih ditentukan lagi ya Pak, lebih jelas. Kemudian nanti untuk sampelnya juga diperjelas lagi untuk observasi. Mungkin karena saya belum melihat data peserta didik ya, untuk kelas 11 sama 12, jadi saya belum tahu totalnya berapa segitu. Jadi nanti akan saya observasi lagi setelah ini, seperti itu. Oke, sip. Kemudian ini Mas, terlihat ya, Iya Pak. kisi-kisi instrumen. Nah ini kalau saya lihat banyak tanda tanya di situ ya. Kenapa banyak tanda tanya? Karena saya lihat ini belum matang, bahkan mau tengah matang aja ini saya lihat juga belum layak untuk disebut sebagai kisi-kisi. Kenapa? Karena di sini masih tidak jelas. Kenapa tidak jelas? Saya cuma ada 1-2 kata di situ. Belum bisa menginterpretasikan indikator penelitian. Nah, kenapa di situ kok ditulis live event, kemudian TIK, tutorial, pengetahuan, dan lain sebagainya? Ya maksudnya apa kan kita nggak tahu di situ. Jadi perjelas lagi mungkin ditambahin mengidentifikasi atau menganalisis seperti itu. Indikator penelitian Mas Titi ngambil dari mana? Dan dari teori di atas Pak, dari komponen pembelajaran lanjutan yang tadi menurut siapa itu? Menurut siapa gitu ya? Menurut tadi yang saya tulis di PowerPoint. Nah, terus kesimpulan teori yang Mas Titi lakukan itu buat apa? Untuk mengetahui pemahaman peneliti mungkin ya, untuk dijelaskan untuk dapat menguraikan bagaimana teori-teori yang tadi kita jelaskan di rekonstruksi gitu ya, untuk lebih Udah sampai situ aja. ya. Ya harusnya dari situ diturunkan untuk jadi kisi-kisi. Paham ya? Ya. Jadi dari teori-teori para ahli, kemudian Mas Sidki selaku peneliti membuat simpulan di situ. Nah itu nanti yang digunakan untuk kisi-kisinya. Tidak berupa cuma live event, assessment, TIK, belajar mandiri. Ini kan nggak jelas apa yang dimaksud ini. Mentah aja belum pantas disebut sebagai kisi-kisi mentah itu loh Mas.
Ya, nanti bisa dicek lagi itu indikator penelitiannya. Lebih lengkap lagi, lebih detail lagi. Nanti saya tunjukkan bentuk kisi-kisi paling tidak seperti apa, dan bentuk dari instrumen itu seperti apa, paling tidak semacam itu ya, paling tidak Mas Titi ada standarnya. Nah, kenapa ini Mas Titi ada banyak nomor di sini ya, 6784, di sini ada 1 2 3 4 5, dan yang lain cuma ada satu. Kenapa tidak dibuat merata, Mas? Karena ini saya membuatnya random aja ya Pak. Jadi saya buatnya kalau untuk indikator terkait TK itu saya banyakin, untuk terkait dengan ini pasti saya bikin satu aja seperti itu. Untuk saya jadi nggak bikin rata sih untuk value-nya, tapi lebih saya ada yang lebih saya tekankan ke bagian mana seperti itu Pak untuk indikator. Apa? Berdasarkan apa itu? Berdasarkan tadi kajian teori yang saya sudah buat. Kajian apa? Kalau cuma TIK kan nggak tahu nih. Iya kan? Ya kalau TIK kan 6, 7, jadi 8, 9. agak luas gitu ya Pak. Jadi penggunaannya mungkin bisa media, sumber, dan lain sebagainya seperti itu Pak. Jadi saya buat agak banyak, atau kalau yang tatap muka kan cuma satu saja karena saya membutuhkan pertanyaan, atau pertanyaan itu satu aja untuk menanyakan terkait bagaimana sih tatap muka di sana. Tatap muka di sana dikenali oleh Mas Aridik atau bagaimana seperti itu. Jadi memang benar-benar ketika saya membuat instrumentasi ini, saya buat satu aja untuk beberapa komponen seperti itu. Jadi saya nggak buat rata. Gimana Mas? Sudah selesai? Belum Pak, soalnya sepertinya Pak Alifi terlempar ya. Oh gitu. So, tadi belum selesai. Tapi udah dibahas sampai bab 3 tadi. Iya Pak, baru sampai bab 3 tadi, implementasi. Atau gini aja, Mas Sidki nanti minta file yang sudah dicoret-coret tadi. Kan Iya. sudah semua dibahas kan? Iya tadi bab 1 sudah, bab 2 sudah. Tinggal bab 3 Pak. Maksudnya kan juga kondisi sinyalnya juga nggak memungkinkan untuk join lagi ya Pak Alifinya, soalnya dari rumah beliau. Gimana Pak Rizky? Mau dilanjutkan? Oh ya, wes masuk ya wes. Tak kira hilang. Ya silakan Pak Alifi. Ternuwun. Itu tadi ya Mas Sidki ya, untuk kisi-kisi bisa dicek kembali terkaitnya dengan teori tadi, sehingga tidak hanya cuma sebatas satu kata kayak gini ya. Ya, nanti akan saya perjelas lagi.
Karena nanti ketika saya cek di instrumen itu juga jadinya tidak jelas di instrumennya. Karena nanti saya akan tunjukkan di situ. Kemudian apa benar ini Mas Sidki untuk SPSS-nya menggunakan versi 2? Iya Pak, soalnya kemarin saya melihat dari beberapa referensi, saya pakai 2 gitu. Saya juga udah install kalau nggak salah itu versi 2 kalau nggak salah. Versi 2. Sekarang udah sampai 28 loh Mas. Iya, soalnya saya nggak dapet yang versi terbaru gitu. Soalnya kalau nggak salah agak sulit waktu itu untuk mengunduhnya. Atau versi 20 ini, bukan 2. 20 Pak. Kalau ini tertulis 2.0 loh Mas. Beda loh. Ya, Pak. Kita cek lagi ya itu ya untuk SPSS-nya ya. Kemudian untuk pedoman interpretasi ini menggunakan siapa Mas? Pakai ide sendiri atau pakai mereferensi ahli atau gimana itu? Saya pakai referensi ahli dari Pak Sugiyong tahun 2016 ini. Jadi saya mengambil dari bukunya. Ya kalau pakai referensi ya artinya ada sumbernya di situ. Ini kan nggak ada. Ini Pak. Sama halnya dengan yang menggunakan rumus ini ya, ini juga nggak ada sumbernya ya. Ini kenapa kok menggunakan rumus ini, Mas? Karena saya menggunakan ini teknik dari Pondok Umum sendiri. Yang saya baca dari beberapa teori di Pak Sugiyong sendiri, setelah mengetahui dari uji korelasinya harus dilakukan uji signifikansinya. Jadi saya harus melakukan uji signifikansi untuk menyatakan hipotesis. Ya, seperti itu Pak. Harusnya Mas Sidki lebih paham apa ya penggunaan rumus berkaitan dengan variabel yang dimunculkan di situ. Bukan berdasarkan apa banyak-banyak yang udah digunakan sebelumnya atau ada dibaca, cuma harusnya sesuai dengan variabel apa yang diangkat dari Mas Sidki itu ya X sama Y-nya itu. Apa kok menggunakan uji signifikasi korelasi produk momen? Iya, karena itu sendiri Pak, saya merujuk pada kuantitatif asosiatif seperti itu Pak, di mana menguji satu atau dua variabel seperti itu Pak di sini. Makanya saya menggunakan teknik dari produk momen, kemudian juga disignifikasikan uji dari produk momen tersebut. Sebelum melakukan uji R ini ngapain dulu gitu? Ada persiapan dulu nggak data-datanya? Perlu dipersiapkan dulu nggak data-datanya? Sebelum ini ya Pak, uji signifikasi. Ya, yang harus dipersiapkan yaitu pertama dari instrumen yang pertama ya Pak. Kemudian sumbernya data dari instrumen tadi, kemudian ditabulasikan, kemudian juga setelah itu diuji dari variabel X dan Y tersebut bagaimana hubungannya seperti itu atau korelasi menurut produk momen. Setelah itu produk momen ini hasil yang tadi R hitung yang telah diketahui harus diujikan dengan R tabel yang terdapat dalam R tabel produk momen seperti itu Pak. Artinya data perlu ini nggak perlu homogen dulu, perlu normal dulu. Perlu validasinya. Sebelum cek validitas enggak. Ini saya lihat juga belum muncul ya di situ ya. Itu nanti bisa dilengkapi ya Mas. Validasi dan ini ya Pak. Sebelum dilakukan uji signifikasi, data perlu dipersiapkan dulu. Iya. Nah, itu nanti bisa disertakan di situ. Kita ke daftar pustaka Mas Sidki ya. Ini untuk penelitian kuantitatif seharusnya juga cari referensi yang tidak terlalu tua, tidak usang gitu ya. Kayak paling tidak ya 10 tahun ke belakang. Kalau 2010, 2009 sampai 2005
Ini kan udah terlalu usang ya, terlalu lama ya. Kita lihat referensi yang baru-baru, jurnal-jurnal kan tentu banyak yang membahas tentang ini. Apalagi mengambil dari apa ini website nggak jelas ya, menurut saya ya. Lebih baik ngambil dari jurnal. Kalau dari referensi lama itu sendiri saya kebanyakan untuk teori sih Pak. Terkait tadi tahun 2005 ini. Yang mana? 2006. Itu yang dari yang di bawah Pak. Itu. Yang 846. Ini. Iya Pak. Terkait dengan saya untuk mencari teori-teori tadi yang saya tulis di kajian teori. Ya update ya, cari teori tentang psikologi belajar yang lain ya, yang lebih baru lagi ya. Ya, tapi kebanyakan rata-rata jurnal Pak. Untuk jurnal sendiri itu merujuknya ke sumber primer ini seperti itu Pak. Jadi saya menggunakan itu. Seperti itu Pak. Itu tadi ya, untuk usia referensi paling tidak paling tua adalah 10 tahun ya Mas. Artinya nanti kalau terkait tentang psikologi belajar ya cari buku yang lebih update lagi. Tidak harus ngeboti si Muhyiddin Syah ini, tapi ya cari ahli lain. Kalau di siapa Muhyiddin Syah ini tidak ngupdate terkait bukunya, tidak melakukan cetakan terbaru, ya cari referensi lain. Sama dengan pengantar ilmu sejarah, tentu banyak yang sudah update buku juga ya, jadi tidak harus digunakan dari Mu'ali. Cari referensi lain yang lebih update. Nah, Kak, teknologi pendidikan.net ini kan internet ya. Iya Pak, internet. Yang mana untuk internet pun harusnya Mas Rizky juga bisa menentukan mana yang bisa digunakan sebagai referensi atau sebagai inspirasi aja. Ya kalau internetnya nggak jelas semacam ini ya cukup sebagai inspirasi aja, nggak perlu digunakan referensi. Iya Pak. Kan kita nggak tahu ini Pak Wes ini dia yang punya website teknologi pendidikan.net atau orang lain yang copy paste tulisan dari Pak Wes. Nah, kita ke ini ya, instrumen bentar ya. Karena ini berkaitan dengan kisi-kisi tadi ya. Yang pertama, saran saya ini nggak perlu berupa angka ya di sini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Tapi langsung saja ke ini pedomannya. SS itu apa? Sangat setuju, setuju, dan seterusnya. Dan nanti baru dikonversikan menjadi angka. Kenapa? Karena di situ kan harusnya ada valensi positif sama negatif. Nggak mesti yang sangat setuju dia skornya 5. Bisa jadi dia skornya 1, karena dia negatif. Paham Mas Sidki? Iya Pak. Artinya yang dibuat Mas Sidki ini tidak serta-merta dia valensinya positif terus. Supaya apa? Supaya nanti respondennya tidak rata kanan semua ngerjainnya. Tapi harus baca, dicek satu-satu, sesuai enggak dengan apa yang dialami. Jadi nanti bagian kisi-kisi di atas ini juga akan muncul valensi positif atau negatif. Nah, kemudian ini berupa pertanyaan atau pernyataan, Mas? Pertanyaan Pak, saya di sini lebih kayak merujuk ke individu ya gitu. Jadi saya menggunakan kata saya gitu. Kalau pernyataan, kenapa ada tanda tanyanya? Kalau pertanyaan, di sini tidak ada kata tanyanya. Paham, Mas? Iya, jadi saya ya salah kemarin. Saya lupa revisi itu. Itu pernyataan Pak.
Nah, kemudian dari tiap-tiap poin ini kan harusnya mengacu dari indikator ya. Indikatornya tadi kan harusnya lebih jelas lagi, tidak semacam ini. Ya, Nanti saya akan tunjukkan. Nah, kayak butir-butir dari instrumen Masipki ini juga masih belum detail. Jadi nanti ketika orang mengisi kuesioner, ini nanti akan tanya ke Masipki, yang dimaksud secara langsung itu apa? Terus yang ini, nomor 3, bentuk-bentuk soal seperti apa yang disukai? Kan banyak kan bentuk soal tuh. Jadi kalau bisa cek lagi, baca ulang lagi, supaya tidak menimbulkan pertanyaan dari yang garap, yang ngerjain. baik, Pak. Nah, saya tunjukkan sedikit terkait mulai dari kisi-kisi sampai instrumennya ya. Sudah kelihatan, Mas Sidki? Sudah. Nah, di sini kan ada yang pertama valensinya ya. Jadi jelas ini positif apa negatif. Sehingga nanti Mas Sidki akan tidak kesulitan ketika mengkonversikan dari SS, S, TS itu ke dalam angka. Kan nanti yang dihitung kan berupa angka ya. Jadi belum tentu yang SS itu skornya 5, tapi bisa jadi skornya 1 kalau dia negatif. Dan bentuk indikator juga tidak cuma satu kata kayak tadi, tapi bisa berubah semacam ini. Ini diambil dari mana? Ya dari teori. Teori yang mana? Ya setelah dilakukan itu tadi. Sintesis dari peneliti itu seperti apa? Nah, baru kemudian nanti diturunkan ke sini, ke angketnya. Tentu untuk angket diberikan itu dulu ya identitas ya kalau perlu ya, sesuai dengan kebutuhan. Kemudian juga dijelaskan di situ yang dimaksud SS itu apa, S itu apa. Kalau saya tidak senang ada ragu-ragu ya, kayak orang nggak punya pendirian kan. Nah, bisa bikin ini tadi kurang setuju. Jadi bertingkatnya bisa dibuat semacam ini. Nah, ini contohnya buat jawaban. Bukan berupa angka, tapi di sini berupa itu tadi, kriterianya. Alternatif jawaban, SS itu yang sebelah mana, S sebelah mana, KS sebelah mana. Ini nanti ketika dikonversi ke angka, bisa sambil cek di kisi-kisinya, positif atau negatif. Nah, upayakan merata. Kalaupun tidak bisa merata, itu nanti kembali lagi ke indikatornya. Banyak enggak? Gitu. Nah, ini kan berupa pernyataan. Artinya di sini tidak ada tanda tanya kan, Mas? Dan ketika dibaca, itu nanti ketika jawab juga nyambung. Misal di sini, satu kelompok pembelajaran micro teaching sebaiknya terdiri dari 5-10 orang supaya kegiatan pembelajaran lebih kondusif. Sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Kan nyambung itu. Nah, kita cek ketika lihat di kisi-kisi, ini kan kisi-kisinya semacam ini. Satu kelompok pembelajaran terdiri dari 5-10 orang. Ketika diturunkan jadi pernyataan, kan tidak cuma copy paste, tapi di situ ada pernyataan tambahan lain, bukan sebagai indikator tok, tapi ada pernyataannya. Supaya apa? Supaya pembelajaran kondusif. Perlu disiapkan sebelum praktek mengajar micro teaching dan sebagainya. Nah, itu pun sebaiknya juga dikonsultasikan untuk instrumen ini. Bisa ke Prof. Aman atau Pak Rizky, sehingga nanti instrumen kan sebagai alatnya Mas Sidki ya untuk melakukan penelitian ini ya. Sehingga nanti harapannya alat yang digunakan juga alat yang bagus, sehingga hasilnya pun jadi sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Mas Sidki. Oke, itu aja Mas Sidki, sedikit saran dan masukan dari saya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
waktu dan tempat saya kembalikan ke Pak Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Alifi yang sudah memberikan banyak sekali masukan. Untuk nanti silakan ditindaklanjuti Mas Sidki, sehingga nanti proposal Mas Sidki lebih baik dan lebih sempurna ya. Itu aja mungkin. Yang lain jangan lupa segera dibuat proposalnya agar menyusul Mas Sidki. Ini yang lain ada yang sudah seminar belum Mas Sidki? Sudah, Pak. Berapa orang? Kalau dari bimbingan di rumah udah 1 orang, ada Rahmat tadi. Kemudian dari bimbingan Budia 1 orang, kemudian juga dari Pak Saifer ada 2 orang seperti itu kalau nggak salah. Untuk angkatan 2019. Oke, gitu. Nanti yang lain jangan lupa segera diselesaikan biar segera seminar. Nanti kalau sudah seminar, silakan divalidasi dulu ya instrumennya, biar nanti lebih mantap lagi. Nah, nanti validasi bisa ke Pak Alifi atau ke Prof. Aman, silakan, atau mungkin ke Bu Roma juga bisa. Gitu. Mungkin kita tutup saja ya untuk seminar proposal pagi hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan dan masukan-masukan ini menjadi bahan pertimbangan serta nanti untuk penyempurnaan proposal dari Mas Sidki. Oke, kita tutup dengan bacaan doa syukur bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, saya akhiri untuk seminar proposal pagi hari ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua, khususnya Pak Alifi. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik yang saya sengaja maupun tidak saya sengaja. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turnuwun Pak Rizky. Ya, makasih Pak Alifi dan teman-teman semua. Izin live ya. Mohon izin live ya teman-teman semua. Terima kasih banyak.